Oke, Terserah, Pak. begini Pak. Oke, begini ya Pak ya. Itu mengenai berjalan di atas air ya. Bapak bilang itu karena dari jauh, jadi mungkin dikirain itu hantu. Lalu apa Kalau ada kabar bunyi dengan saya turun ya, Pak, ya. Kalau ada bunyi-bunyi apa gong sih? lagi, ada bunyi ketawa saya turun ya. Berarti Anda tidak menghargai saya. Di sini saya yang Kristen, saya satu orang. Ketika saya berbicara, ketika Anda bunyi gong atau tertawa, saya akan turun ya. Ketika Anda tidak menghargai saya juga akan turun. Ayo, Ini sekarang giliran saya bicara loh Pak. Kok Bapak ini giliran saya bicara, kenapa Bapak ikut bicara? Hargai dong Pak. Ini kan giliran saya berbicara. Ada bunyi gong itu seolah-olah dia tidak Ayo, menghargai saya. ini yang punya alat musik gong dan lain-lain tolong disembunyikan dulu ya teman-teman ya, tolong ya. Nah kalau ini saya ketawa nggak apa-apa, kan saya yang ngomong, jadi nggak apa-apa kalau sambil ketawa. Tolong didengar ya, kalau tidak didengar saya Iya, paham. iya Pak, iya paham. Ya teman-teman ya, jadi kalau ini Pak Abang Buset bicara, tolong jangan mengeluarkan suara-suara gong, tertawa dan sebagainya. Tapi kalau aku nggak apa-apa, nah ya. Kalau aku kan aku yang ngomong, bukan waktunya Pak Abang. Ya. Oke, gini ya. Gini Pak, apa Ya, kabar dengan betul, yang Pak. di Benar, Oke, apa kabar dengan yang di Lukas, Pak? Lukas 24:37, Pak. Ya. Di situ Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya, Pak. Dan itu sempat berinteraksi, Pak. Langsung, Pak. Yesus sampai ngomong, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu apa? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Udah, nggak usah bahas lagi mengira itu belum tentu benar atau apa. Enggak, aku nggak bahas di situ. Poinnya di sini, ini udah deket ya, udah deket. Yesus itu sampai ngomong ke depan murid-muridnya, berdiri di tengah-tengah mereka ya. Ini ayatnya bunyinya gitu ya. Jadi ini bunyinya gini dari ayat 36 ya sampai 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, jadi Pak, dikirain mereka itu ngelihat hantu, Pak. Yesus sudah nyata-nyata di depan mereka, Pak. Nggak ada tuh yang menganggap Yesus itu Tuhan gitu, nggak ada, Pak. Murid-muridnya aja kaget gitu loh, kirain itu hantu. Betul sekali itu. Jawaban Mbak Atu betul sekali. Injil Ya. berapa itu, Mbak? Ini di Injil Markus berapa? 3:21, Pak. Saya itu tidak berhak, gini Pak. Saya itu tidak berhak mengurusi keyakinan orang lain. Saya tidak berhak mengatur kitab suci orang lain di saat dia sudah menarasikan, tidak ditulis nama, ya sudah. Ngapain juga saya harus ngotot? Sebutkan namanya, nggak penting gitu loh, Pak. Baik. Sama saja mengira, kan, Mbak? Kenapa? Sama aja mengira. Ya mau dia mengira, iya mengira memang. itu belum tentu benar, Mbak. Iya, Mbak harus begini tahu. loh Pak, gini Pak. Mengira itu Saya belum tentu tahu, benar. saya tahu Yesus itu Belum bukan tentu orang. akan benar. Itu ketika dia melihat langsung. Kalau mengira Pak. itu belum tentu benar. Itu harus Saya paham tahu, di situ. saya paham itu mah terlalu gampang itu Pak, terlalu paham itu saya. Gini loh Pak, di saat dia bilang ia tidak waras lagi, ini berarti bukan kejadian yang sebenarnya Yesus benar-benar tidak waras, bukan seperti itu Pak. Tapi ini perkiraan sehingga mereka mengatakan seperti itu, kan begitu Pak. Saya nggak pernah bilang Yesus itu gila, nggak pernah Pak. Saya nggak pernah bilang itu. Justru bagi saya Yesus itu orang yang waras, gimana nggak waras lah, wong dia hamba Tuhan, kan gitu Pak. Pasti bukan orang sembarangan. Kalau namanya dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, nggak mungkin orang gila dipilih, itu nggak mungkin. Terima kasih, Mbak. Nah, jadi ini hanya berdasarkan pengakuan keluarganya. Nah, keluarganya pernah mengira Yesus itu tidak waras, kan begitu. Nah, kalau memang Yesus itu sosok Tuhan, nggak masuk akal kan Pak? Sosok Tuhan dicurigai sebagai orang yang tidak waras, itu tuh nggak masuk akal Pak. Nah, kemudian yang Yesus dikirain hantu, ya Pak ya. Nah, ini waktu dia bermujizat, berjalan di atas air nih, Markus 6:49. Ini juga apa Pak? Murid-muridnya mengira dia itu hantu. Hantu Pak, murid-muridnya nih orang-orang yang dekat sama Yesus. Mengira hantu, bukan berarti ini hantu beneran. Saya tahu. Saya udah jelaskan tadi, kalau kata mengira itu belum tentu benar. Iya itu kan Pak, gini loh dari Pak. Jauh. Oke. Mereka melihat dari jauh dari sisi kegelapannya, maka mereka melihat bahwa pemikiran mereka bahwa Yesus itu hantu. Mereka mengira, Bapak nggak paham maksud saya. Setelah mereka mendekati, mereka melihat bahwa dia Yesus begitu.
Ini Kalau loh Pak, kata tolong Pak, mengira Bapak. itu kan, Aduh, Pak, mengira itu tolong Pak, belum Bapak. tentu benar, enggak. Gini Pak, Bapak Itu tolong masih smart, levelnya prasangka. tolong dinaikkan sedikit Pak. Levelnya tolong dinaikkan sedikit Pak. Saya tidak membahas mengira itu artinya apa tidak Pak. Saya tidak menganggap mengira, saya tidak membahas mengira itu artinya apa. Levelnya itu terlalu cetek Pak. Kalau berdasarkan mengira itu artinya belum tentu, saya paham, nggak perlu kita bahas di situ Pak. Karena saya tahu Yesus bukan setan. Saya tahu Yesus bukan hantu. Nah, jadi itu jangan diulang-ulang lagi ya Pak ya. Nah sekarang fokusnya di sini Pak. Di saat murid-muridnya tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan, di saat Yesus melakukan mujizat tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, justru malah sebaliknya. Karena kalau memang murid-muridnya tahu Yesus itu Tuhan, nggak mungkin terbesit bahwa Yesus itu hantu. Kalau murid-muridnya tahu Yesus itu Tuhan, tidak mungkin mengira Yesus itu hantu. Terbesit sepikiran pun nggak pernah, sedetik pun nggak pernah pastinya. Karena Tuhan ya Tuhan, nggak mungkin Tuhan disama-samain sama setan, sama hantu. Nah, yang menjadi pertanyaan penting, ini Bapak mendapatkan narasi, pengetahuan yang menjadi iman Bapak bahwa Yesus itu Tuhan, itu dari siapa? Gitu loh Pak. Karena berdasarkan keluarga dan murid-muridnya tidak ada satu narasi pun yang menganggap Yesus itu Tuhan. Begitu Pak. Saya akan nyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Mira. Saya sudah sampaikan tadi, itu kan kata Mira lagi kan, itu udah gak nyambung tuh Mbak Mira. mengira itu belum tentu benar. mengira. Mengira Iya itu udah jangan dibahas lagi Pak. Aduh. Pak, mengira itu sudah nggak usah dibahas lagi. Mengira belum tentu benar, nggak usah dibahas di situ Pak. Mbak, dengar saya dulu. Ketika murid-muridnya berkata bahwa dia sedang melihat dekat nih dengan Yesus nih, dia sudah melihat Yesus bahwa oh itu bukan Yesus, itu hantu. Tapi dia lihat jelas itu betul. Tapi dia ini kan ketika Yesus berjalan di atas air kan masih jauh ke sana. Jadi murid-muridnya mengatakan oh dia mengira, oh dia akan pikirnya hantu. Padahal setelah Yesus mendekati, mereka baru mengaku bahwa dia adalah Yesus. Begitu. Makanya kalau pakai kata mengira itu belum tentu benar. Mereka masih mengira, mereka masih mengandai-andai. Begitu. Maksud saya itu begitu. Kalau yang Mbak Mira mengatakan bahwa siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, itu saya orang yang percaya pada Yesus. Saya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saya pribadi saya, tidak usah orang lain. Saya mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan berdasarkan pengalaman saya setiap hari. Begitu. Saya mengaku dia ada bersama saya. Ya berarti ini ternyata levelnya Bapak ini memang nggak bisa naik-naik juga ya. Ternyata masih itu aja ya. Saya kira Bapak bakal upgrade gitu ya. Oke, begini Pak. Oke, begini ya Pak ya. Itu mengenai berjalan di atas air ya. Bapak bilang itu karena dari jauh, jadi mungkin dikirain itu hantu. Lalu apa kabar dengan? Kalau ada bunyi-bunyi gong lagi, ada bunyi tertawa, saya turun ya. Berarti Anda tidak menghargai saya. Ketika saya berbicara, ketika Anda bunyi gong atau tertawa, saya akan turun ya. Ketika Anda tidak menghargai saya juga akan turun. Ayo. Ini sekarang giliran saya bicara loh Pak. Kok Bapak ini giliran saya bicara, kenapa Bapak ikut bicara? Hargai dong Pak. Ini giliran saya berbicara. Ayo. Ini yang punya alat musik gong dan lain-lain tolong disembunyikan dulu ya teman-teman ya. Tolong ya. Nah kalau ini saya ketawa nggak apa-apa, kan saya yang ngomong, jadi nggak apa-apa kalau sambil ketawa. Tolong didengar ya. Kalau tidak didengar saya paham. Iya Pak. Iya paham. Ya teman-teman ya. Jadi kalau ini Pak Abang Buset bicara, tolong jangan mengeluarkan suara-suara gong, tertawa dan sebagainya. Tapi kalau aku nggak apa-apa. Nah ya, kalau aku kan aku yang ngomong, bukan waktunya Pak Abang. Ya. Oke, gini ya, gini Pak. Apa Ya, kabar dengan betul, yang Pak. di? Oke, apa kabar dengan yang di Lukas Pak? Lukas 24:37 Pak. Ya, di situ Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya Pak. Dan itu sempat berinteraksi Pak, langsung Pak. Yesus sampai ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Lalu apa? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Udah, nggak usah bahas lagi mengira itu belum tentu benar atau apa. Enggak, aku nggak bahas di situ. Poinnya di sini, ini udah deket ya, udah deket. Yesus itu sampai ngomong ke depan murid-muridnya, berdiri di tengah-tengah mereka ya. Ini ayatnya bunyinya gitu ya. Jadi ini bunyinya gini dari ayat 36 ya sampai 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, jadi
gini Pak, dikirain mereka itu ngelihat hantu Pak. Yesus sudah nyata-nyata di depan mereka Pak. Nggak ada tuh yang menganggap Yesus itu Tuhan gitu, nggak ada Pak. Murid-muridnya aja kaget gitu loh, kirain itu hantu. Betul sekali itu. Jawaban Mbak itu betul sekali. Karena apa sampai begitu, Pak? Kenapa sampai begitu? Karena Yesus tahu. Kenapa kok nggak dikirain Tuhan, Pak? Kenapa kok nggak dikirain Tuhan? Maksudnya begini, Yesus tahu mereka sebelum mereka mengira bahwa sebelum mereka mengatakan bahwa Yesus itu hantu, karena Yesus sudah tahu dalam pikiran mereka. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang ada dalam keraguan hati mereka itu. Yesus tahu. Makanya Yesus turun. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Karena mereka masih ragu-ragu untuk percaya Yesus. Sedangkan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Sudah terlalu lama waktunya, tapi namanya juga hati, Pak. Hati. Masih ada keraguan-raguan. Makanya hadirlah Yesus di saat sampai Yesus mengatakan damai saja bagi. Sampai waktu Yesus menunjukkan tangan yang lubang kena paku itu, tunjukkan kepada mereka. Kalau kalian tidak percaya, lihat aku. Inilah aku. Aku sudah bangkit kembali. Nah, karena Yesus tahu keraguan-raguan antara murid-muridnya. Maka Yesus menunjukkan mujizat seperti itu. Enggak, bentar Pak. Ini Pak, kalau Bapak menarasikan, inilah tanganku, rabalah, inilah kakiku. Aku, aku sudah bangkit. Enggak, Yesus nggak bilang gitu Pak. Yesus nggak bilang gitu loh. Yesus bilang gini, lihatlah tanganku dan kakiku. Enggak, ini aku tampilin datanya. Ada, nanti saya akan buktikan karena saya tidak bawa. Ini di depan mata saya. Saya sedang di depan mata saya Pak. Tidak mungkin saya menyampaikan ini tidak sesuai dengan gini loh Pak. Ini loh Pak. Aduh Bapak. Tapi kalau ada Injil lain yang menyampaikan kebenaran tentang Yesus itu ada. Injil lain jare. Masih saya tidak bawa Bible, makanya saya tidak. Ini Bible di depan mata saya. Saya sudah on cam kan ya Pak ya. Saya sudah melotot ini Pak, melihat ya Pak. Ya Pak ya. Saya sudah melotot ini Pak. Ya. Jadi yang di ayat 37 kan gini Pak. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, lalu ke 38-nya gini Pak. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan bentar. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Nah, ini lihatlah ini Pak, apa kata Yesus? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat. Aku padamu. Nah, jadi Yesus nggak bilang aku telah bangkit gitu, enggak. Yesus malah bilang apa? Rabalah aku, lihatlah karena hantu tidak ada daging. Jadi di sini Yesus membantah, bukan hantu. Aku ini bukan hantu, karena hantu tuh nggak ada daging, nggak ada tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Itu loh yang Yesus katakan, itu begitu Pak. Jadi di narasi ini Pak, nggak ada Yesus ngomong, lihatlah tanganku kakiku, aku sudah bangkit. Nggak ada Pak, nggak ada kayak gitu. Yesus hanya membantah, lihat tanganku, lihat kakiku. Nah, hantu tidak ada daging, tidak ada tulang. Nah, seperti yang kamu lihat ada padaku. Itu kan udah jelas sekali Mbak. Nah, jelas Yesus memang menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus sudah bangkit tapi hadir bersama mereka kan? Jelas sekali sih. Begini loh Pak. Yang tadi saya bilang narasi Bapak salah itu. Bangkit kembali itu ada hadir bersama mereka di saat itu. Pak, narasi Bapak Yesus mengatakan aku bangkit kembali, padahal di sini nggak ada gitu loh Pak. Janganlah rubah-rubah Bible Bapak. Saya aja nggak berani loh Pak merubah Bible Bapak. Ini Bapak yang punya kitab kok berani. Yang di hadapan para muridnya itu yang mengatakan Yesus bilang rabalah aku. Itu siapa? Yesus. Apakah dia udah mati? Astagfirullahaladzim. Pak, tak makan loh Bapak ini. Heran aku. Itu karena dia bangkit. Tak banting juga HP ku ini. Gini loh Pak. Yang saya tadi kritik narasi Anda tuh membangun narasi tertulis di dalam Bible Bapak. Bapak itu menarasikan tertulis di dalam Bible bahwa Yesus itu mengaku, aku bangkit, aku telah bangkit. Padahal nggak ada narasi di sini Yesus mengatakan aku telah bangkit. Tolonglah Pak. Kita itu lagi bahas data secara ilmiah, secara tertulis tekstual. Di saat Bapak mengatakan Yesus di sini bilang aku sudah bangkit, nggak ada. Iya Mbak. Apa sih Pak? Terus kalau waktu itu Yesus bilang rabalah aku, itu siapa?
Yesus yang ngomong, cuma Yesus nggak nambah-nambahin aku udah Dia ada di situ, bangkit. berarti dia sudah bangkit. Iya memang dia di sini Pak, tapi Yesus nggak ngomong. Aduh ini kok menyambung ya, Bapak. Aduh kayaknya banyak makan babi Bapak ini nggak nyambung, heran aku, heran sama Bapak. Yesus bilang rapahlah. Mulai. Itu Iya loh, Pak. Kita 3%. Berarti dia ada di situ. Memang Pak, ini Yesus yang ngomong Gimana Pak. sih? Yesus ada di situ Pak. Ini Yesus di tengah-tengah mereka. Saya tahu Pak. Aduh Bapak, memang kebotolan itu memang adalah hak semua oten, tapi jangan diborong semua Pak.